Kami sudah beberapa hari ini sebenarnya juga sudah antisipasi ya. Namun demikian kami juga mengacu pada perakiraan cuaca yang ada, bahwasanya sebenarnya kemarin itu perakiraan adalah hujan sedang lebat. Namun ternyata petang sampai dengan malam kemarin itu adalah cuaca ekstrim, hujan sangat lebat, bahkan sama dengan pada waktu kejadian tahun 2020-2021. Nah, kita bersyukurnya adalah bahwasanya kondisi Katulampa juga relatif normal. Kemudian karena sejak beberapa hari ini saya sudah instruksikan untuk waspada, untuk siaga, semuanya bisa bergerak cepat. Ya, satu sisi kita tetap prihatin ada musibah, tapi musibah banjir itu atau genangan itu bisa kita lokalisir, kemudian juga bisa kita atasi segera, walaupun sampai sekarang ini masih ada beberapa wilayah yang masih tergenang. Tapi ini juga menunjukkan bahwasanya penanganan banjir di DKI Jakarta sudah relatif lebih baik, walaupun secara infrastruktur utama, seperti yang sudah sering saya katakan, sebenarnya maksimal hanya mampu 150 meter per hari. Kemudian untuk saluran hukumnya hanya mampu 100 meter. Kemarin, tadi malam itu hujannya sampai ada datanya sekitar 300 sekian. Kita cek dulu ya, kira-kira salah ya. Dari kemarin itu tadi malam itu ada di beberapa tempat adalah sampai dengan 368 mm. Itu hujannya. Ini ada di misalnya di stasiun pengamatan hujan Kemayoran itu mencatat sampai tertinggi adalah 368 mm. Padahal pengamatan kita adalah 160 mm. Kemudian untuk yang terendah adalah 264 mm. Ini di stasiun pengamatan hujan Cengkareng. Artinya ini justru sebenarnya melebihi apa yang terjadi di tahun 2020. Tahun 2020 Jakarta, bagi teman-teman media tahu, itu banjirnya sangat parah. Kita bersyukur kita bisa antisipasi, walaupun kami juga prihatin masih ada hal-hal yang harus kita tangani. Kemarin kami langsung turun, saya sendiri juga turun ke lapangan, ngecek beberapa wilayah, baik itu sekitaran Monas, ya sempat ada genangan sebentar, tapi langsung sekitar jam 10-an sudah nggak ada lagi sampai hari ini. Kemudian juga ke arah Suprapto, Pakamas, Kelapa Gading, kemudian juga Boulevard Barat yang sekarang masih, kemudian ke arah Selipi sampai ke arah Tanjung Duren. Kita lakukan, dan kami nggak berhenti di situ aja. Kami selalu instruksikan kepada seluruh OPD terkait dan perangkat wilayah untuk tetap siaga, lakukan penanganan secepat mungkin untuk meminimalisir dampak dari genangan-genangan ataupun banjir tersebut, dan juga membantu masyarakat evakuasi tempat, bantuan sosial untuk tingkat pengungsian kami sudah siapkan semuanya, dan kemudian juga pastinya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap juga waspada, dan kami sampai saat ini masih dalam kondisi siaga. Apa yang bisa kita lakukan dalam arti ini seperti pompa air, kami cek semuanya. Kemudian bisa kami lakukan pengecekan saluran semuanya, khususnya yang kemarin terjadi kenapa masalahnya. Tapi kemudian ada beberapa tempat yang relatif agak sulit, seperti di Kabuaya itu, Jakarta Barat, karena kondisi air laut relatif lebih tinggi dibandingkan yang ada di bagian itu, sehingga kita menunggu air laut agak surut, kemudian air bisa. Tapi untuk beberapa daerah lain, kami kirimkan pompa, kami kirimkan mobil damkar untuk seperti misalnya tadi malam sekitar jam 23.30, kami kirimkan misalnya 2 mobil damkar untuk di sekitar menggunakan kecepatan kemudian juga cepat, termasuk juga misalnya di Tanjung tempat ini. Tapi seperti di Jamal dan sebagainya kita juga kesini. Mudah-mudahan sekarang sudah surut, termasuk juga di area Boulevard Barat. Itu agak sedikit surut, tapi sekarang sudah relatif surut, kami tutup. Genangan ada sekitar 15-20 cm, tapi itu tempat surut karena memang salurannya bisa mendukung. Waktu itu kan yang curah hujan yang lagi tinggi-tingginya. Dan sekarang juga sudah kami instruksikan di perangkat wilayah terkait, misalnya wali kota Jakarta Pusat sekarang mengarahkan restu untuk ngecek saluran seluruhnya itu ke lokasi-lokasi untuk kemudian mengangkat mungkin tanah-tanah atau mungkin ada batuan-batuan kemudian sampah yang bisa menghambat saluran tersebut. Pak, untuk hujan lebat ini sebelumnya tidak
dan sedang lebat normal. Tapi ternyata penanggalan masih mengkonfirmasi Pak, ini berubah sangat drastis, cuacanya menjadi sangat ekstrim. Tapi kan sejak beberapa hari lalu, bahkan kemarin pagi siang, kita sedang diskusikan, apalagi biasanya, maaf, menjelang Imlek. Ini kan selalu terjadi. Ini menjelang loh, mudah-mudahan hujannya barokah, jangan sampai bukan yang musibah. Tapi saya tetap meminta semuanya waspada dan saya tetap sejak hari ini sepanjang memang nanti kita melihat peraturan cuacanya lebat mengarah ekstrim, kami akan lakukan. Kami sudah bicara dengan kepala BPKD dan juga kepala BPKD yang nanti dikepung oleh sistem pemerintahan. Berarti perubahan cuaca itu yang tidak sempat dibuat OMC gitu Pak? Iya, berarti gini, itu kan kita melakukan modifikasi cuaca di area dasarnya. Kira-kira infrastruktur kita yang utama atau mendukung, kira-kira mampu nggak? Tapi karena sebelumnya adalah diperkirakan cuacanya itu tidak seperti itu, kami belum melakukan modifikasi. Tapi ini dengan pengalaman ini tentu saja kami belajar, dan ini juga paling tidak ada hal yang juga kita pelajaran, bahwasanya petugas termasuk perangkat wilayah harus siaga, terlepas kita melakukan modifikasi cuaca atau tidak. Jangan sampai kemudian kita mengandalkan modifikasi cuaca kemudian membuat tengah para petugas dan juga perangkat wilayah. Terbukti kemarin alhamdulillah sih ada, tapi kita juga akan mengevaluasi. Nah, kami sudah beberapa hari ini sebenarnya juga sudah antisipasi ya. Namun demikian kami juga mengacu pada perakiraan cuaca yang ada, bahwasanya sebenarnya kemarin itu perakiraan adalah hujan sedang lebat. Namun ternyata petang sampai dengan malam kemarin itu adalah cuaca ekstrim, hujan sangat lebat, bahkan sama dengan pada waktu kejadian tahun 2020-2021. Nah, kita bersyukurnya adalah bahwasanya kondisi Katulampa juga relatif normal. Kemudian karena sejak beberapa hari ini saya sudah instruksikan untuk waspada, untuk siaga, semuanya bisa bergerak cepat. Ya, satu sisi kita tetap yakin ada musibah, tapi musibah banjir itu atau genangan itu bisa kita lokalisir, kemudian juga bisa kita atasi segera, walaupun sampai sekarang ini masih ada beberapa wilayah yang masih tergenang. Tapi ini juga menunjukkan bahwasanya penanganan banjir di DKI Jakarta sudah relatif lebih baik, walaupun secara infrastruktur utama, seperti yang sudah sering saya katakan, sebenarnya maksimal hanya mampu 150 meter per hari. Kemudian untuk saluran hukumnya hanya nanti 100 meter. Kemarin tadi malam itu hujannya sampai ada datanya sekitar 300 sekian. Kita cek dulu ya, tidak salah ya. Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.